Assalamualaikum. Oke, kita masuk pembahas tentang logika. Kita bahas contoh-contoh soal untuk logika. Itu sudah saya kasih soal-soalnya, bisa lihat di deskripsi pada video ini. Untuk pembahasannya ada di video sebelumnya. Oke, kita ada 20 soal itu ya. Kita coba bahas beberapa soal saja. Soal yang pertama, kita lihat dulu soal pertama apa? Pengusaha. Oke, ini contoh soal itu dibuat sesimpel mungkin sebetulnya. Kalimatnya hanya kalimat-kalimat yang memang kita jadikan sebagai contoh. Untuk di lapangan nanti kalian akan menghadapi kalimat-kalimat yang lebih kompleks lagi. Untuk yang di kelas kita sifatnya hanya latihan. Ketika kita mendapatkan sebuah kalimat, nah seharusnya nanti kita sebagai programmer, kita anak TI, kita secara otomatis bisa mengekstrak kalimat tersebut ke dalam bentuk logisnya bagaimana. Langkah-langkahnya itu kita bisa menentukan dulu, kita tentukan dulu termnya apa, fungsi atau predikatnya apa. Nah di sini term kita apa di sini? Subjek kita siapa? Ada lagi? Oke, bisa kita buat pengusaha sebagai subjek. Kalau pengusaha dan Nofri sebagai subjek, itu predikatnya apa? Apa yang menghubungkan dua subjek tersebut? Hah? Dan? Nggak ada dan di sana? Pekerjaan. Nah di sini ya sebetulnya manusia ngomong suka hati dia. Kita sebagai programmer mesti memahami maksudnya apa, konteksnya apa. Ketika ada dua subjek, yang satu nama, yang satu jenis pekerjaan, maka penghubungnya itu ada pekerjaan. Ketika kita buat kalimat, di sini ada predikat kita. Kemudian sini yang pertama, subjek pertama, di sini subjek kedua. Nah, kita memiliki kalimat atom yang strukturnya seperti ini. Subjek pertama ini pekerjaannya adalah yang kedua ini, term yang kedua. Term pertama kerjaannya term kedua. Contoh ketika kita kasih nama, misalkan Nawai namanya. Nawai itu Somawadin. Ini mau puasa gitu lagi ya. Nawai. Kerjaannya? Mahasiswa ya, mahasiswa. Emang mahasiswa itu pekerjaan? Kalau di KTP iya, nah lihat ya, kalau di KTP iya Pak, itu sesuai kebutuhan. Kita nggak bisa protes. Kalau seandainya EKTP minta buatkan mahasiswa termasuk dalam jenis pekerjaannya, udah kita buat seperti itu. Kalau kita nanti tiba-tiba di sistem yang lain, mahasiswa ini bukan jenis pekerjaannya, udah kita buat sesuai permintaan sistem. Yang penting kita membuat, kita bisa mendapatkan struktur logisnya bagaimana. Nah itu aja sih sebetulnya. Jadi yang ini sebetulnya nggak perlu kita buat. Yang ini, yang bagian ini sebetulnya, dan ini pun sebetulnya nggak perlu kita buat. Ketika di lapangan kita sudah jadi programmer, kita nggak akan buat yang ini sebetulnya. Harapannya itu kita bisa buat secara otomatis. Sebab nanti yang nama sintaks itu kan beda-beda. Beda bahasa pemrograman, bahasa penulisan nanti. Tapi struktur logisnya tetap sama. Makanya bahasa Java nanti dengan bahasa C penulisan itu beda. Dan kita pun hanya menyesuaikan penulisan saja itu nggak masalah. Yang penting itu adalah bagaimana mentranslate bahasa manusiawi itu ke dalam struktur logis. Sehingga kalau kita buat algoritma itu strukturnya jelas. Itu yang diharapkan kita sebagai programmer. Contoh yang kedua. Yang ini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kita lihat contoh kedua. Ada contoh kedua tuh? Iya, mau ngapain lagi? Oh, udah selesai. Wow. Padahal kan tinggal satu orang nanya ke saya tadi itu, saya tunjukin nanti bisa lanjut ke yang lain. Ya. Mudah sekali. Negasi tinggal kalau negasi gimana Pak? Ya tinggal negasikan. Selesai.
Kan negasi. Berarti Novi pekerjaannya bukan pengusaha. Itu aja. Kalau di matematika ya tinggal tambah simbol negasinya. Ibaratnya ketika kita sudah dapat bentuk logis, negasi itu ya tinggal kita tambah negasi. Kecuali nanti kalau kita dapat misalkan pakai simbol dan, ada dan atau pakai jika maka, kalau dinegasikan bagaimana Pak? Nah itu yang mengikut kepada hukum-hukum logika. Hukum-hukum logika yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mudah sekali ya? Mudah sekali. Soal yang ketiga, soal ketiga apa? 3 kecil dari 4. Termnya apa? Fungsinya apa? Apa? Kalau dia sudah ditulis dalam bentuk matematis, ini nggak perlu lagi. Sebab matematika itu sudah bahasa mesin. Ibaratnya kalau kita sudah dapat bentuk matematisnya, itu sudah bahasa logis. Maka ketika sudah, kalau kita ketemu bentuk matematika, itu sebetulnya sudah cukup, tidak perlu kita apa-apain. Tapi Bapak kasih di soal, Pak. Nah itu kan hanya jebakan-jebakan dosen yang membuat mahasiswa kebingungan. Sampai mahasiswa nanya ke dosennya, Pak ini maksudnya gimana Pak? Nanti dosennya tinggal jelasin aja. Itu ya, kalau yang matematika ada 3 soal tuh kalau salah itu. Ada 3 soal ya? 4. Yang sampai yang paling bawah ya itu matematika semua. Nah yang bentuk matematika kalau di logika ya udah itu sudah bentuk logis. Jadi yang matematika itu memang bentuk logis. Maka kita kalau di pemrograman matematika itu sudah menjadi alat bantu yang sangat penting di logika, di TI maksudnya. Oke, kita lihat satu kalimat lagi, setelah itu kita cukupkan dan selebihnya jadikan latihan saja. Pilih satu soal mana yang menurut kalian agak menyakitkan hati. Yang mana? Maksudnya? Ya, bukan ada, nggak perlu gitu, nggak perlu. Negasi itu ya tinggal kalau 3 kecil dari 4 negasinya apa? 3 besar sama dengan 4 ini negasinya. Itu negasi. Ya? Koma? Sama ini bukan koma, sama. Besar sama. Jadi kalau dia sama dengan negasinya? Tidak sama dengan negasinya, itu aja. Mudah sekali. Dunia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? 2 soal lagi lah ya, 2 soal. Silakan. Seorang mukmin ialah dia yang senang dengan kebaikannya dan bisa dan... Oh, ini kalimatnya agak menyenangkan ini. Ada kalimat ini kalimat saya caplok di internet sih sebetulnya. Seorang mukmin ialah dia yang senang dengan kebaikannya dan gelisah dengan keburukannya. Oke, ini saya langsung kita buat kalimatnya saja, nanti akan nampak verb dan predikat, ini agak panjang. Seorang mukmin ialah dia yang senang dengan kebaikan dan gelisah dengan keburukannya. Jadi di sini kalau kita buat sebuah kalimatnya apa saja ada di sini? Ini kalimat ini untuk semua mukmin atau hanya sebagian saja? Seharusnya semua ya. Seharusnya semua mukmin kayak gini. Dia pasti gelisah dengan keburukan dia, dan maka untuk semua mukmin, maka ini semua X. Ketika kita mempertanyakan ini untuk semua atau hanya sebagian, akan muncullah simbol kuantor namanya. Kuantor ini, dan sekali lagi saya sampaikan, kuantor ini nggak akan
muncul ketika kita ngoding. Dalam artian dia nggak ada simbol itu nggak akan muncul, kita coding nggak akan kita tulis. Itu hanya pembelajaran di matematika saja. X itu apa? Oke, mukmin ya, oke bisa. X itu mukmin. Mukmin itu kan berarti manusia yang beriman. Kemudian jika dia mukmin maka dia senang. X itu senang dengan kebaikan. Kebaikan dan senang negasi. X keburukan. Oke, ini kita kurung. Oke, selesai. Itu contoh kalimatnya. Jadi dia untuk semua mukmin, setiap mukmin itu adalah dia yang senang dengan kebaikannya dan tidak senang dengan keburukannya. Dan pakai dan di sini. Mengapa kita pakai jika maka? Sebab kita menggunakan semua. Ingat, kalau kita menggunakan semua, maka penghubungnya itu biasanya, bukan biasanya sih, cocoknya itu kita menggunakan jika maka. Kalau kita menggunakan sebagian, itu kita gunakan dan. Nah, ini tolong diingat. Kalau kita nggak tahu ini pun sebetulnya secara otomatis kita akan menggunakan itu. Kadang kita lupa, itu aja sih, kadang kita lupa. Itu contoh. Ada lagi yang lain? Yang soal setiap, apa itu? Ada yang 19 ya, atau 18 sih? Ada seseorang yang menyukai semua orang, ada ya? Itu. Apa? Ada orang yang habis ya. Semua orang. Oke, berarti di sini ada dua kelompok. Ada X adalah seseorang. Untuk semua Y, dia suka. X suka dengan Y. Ada X suka dengan semua Y. Ini X-nya saya definisikan ke atas ya, dalam arti dia masuk library aja gitu. Kalau yang lengkapnya nanti X manusia gitu ya. Manusia X dan manusia Y. Ada X itu adalah manusia, Y adalah manusia. Kemudian ini kita menggunakan jika maka atau pakai dan. Kalau kalimat yang di sini ya, ini mohon maaf kalau nggak jelas. Apakah jelas? Spidol habis ini. Kurang jelas ya. Ini ada spidol habis juga. Kita pakai apa di sini? Di sini kita ada sebagian X, semua Y. Jika maka ya, suka. Oke, itu sih dia. Tapi ini biasanya sih nggak kita tulis, biasa kita tulis yang ini saja. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam logika penulisan ini sifatnya untuk latihan saja. Intinya itu adalah ketika kita bisa dapat suatu pernyataan, kita otomatis dapat struktur logisnya. Dan itu dibiasakan sih, dibiasakan. Kita nggak perlu nulis-nulis yang ini hanya untuk pembelajaran di kelas saja. Itu bukan intinya yang mau kita sampaikan. Intinya kita sampaikan nanti datang klien kita ngomong aneh-aneh, semua hal dalam hati dia sampaikan. Ya kita sebagai programmer kita hanya mengambil poin-poin yang kita butuhkan saja untuk sistem. Ngapain kita ambil semua, kan enggak? Plus
plus sisi kemanusiaannya juga. Kadang kita buat sistem, cowok misalkan dapat kliennya ibu-ibu, sistem yang kita buat ini sangat jelek di mata dia sebab kita lupa menambahkan motif bunga-bunga pada backgroundnya. Nggak bagus. Gimana nggak bagusnya Bu? Ini sudah saya buat analisis bla 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 bla. Nggak bagus lah pokoknya. Kita kasih bunga-bunga, wah sudah bagus. Ini 400 juta. Woi. Ya, karena kan bunga-bunga loh, kita bunga-bunga. Kita nggak tahu kan itu sisi kemanusiaan. Misalkan datang petugas partai. Kita buat sistem dia partai A, backgroundnya kita buat partai B. Wah, ngamuk dia. Wah, nggak bagus. Kita buat warnanya kuning semua misalkan. Wah, itu bahagia ya langsung. Ini sangat saya sekali ini. Terus. Dan itu bahan untuk ini latihan ya, yang di rumah dan yang di mana-mana saja. Logika intinya kalimat manusia jadi kalimat logis, kalimat mesin. Salam.